pembangunan ekonomi inklusif itu sendiri latar belakangnya dibentuknya adalah dari responnya MDGs. Masih ingat ya, respon MDGs itu adalah di pertemuan kita ketiga, kelompok 2 yang presentasi ya. Nah, itu kan ada beberapa yang belum tercapai. Ada yang masuknya ke SDGs, ada yang itu tuh melatar belakangi dibentuknya model pembangunan ekonomi inklusif. Nah, terus itu poin yang pertama, nanti ya yang akan kita bahas. Yang kedua, sebenarnya apa bedanya sih sustainable development dengan pembangunan ekonomi berkualitas itu ya? Ataukah itu sebagai keberlanjutannya atau memang berdiri sendiri? Gitu ya. Kemudian seperti apa strategi untuk percepatan daerah tertinggal, baik itu yang versi kebijakan pemerintah sekarang, Pak Jokowi ya, atau sebelumnya sudah ada kebijakan untuk percepatan daerah tertinggal. Oke, itu sepintas yang akan kita diskusikan ya. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh kelompok 6. Oke, bagi yang baru join silahkan ditulis namanya di kolom chat, nanti saya revisi absen ya. Oke, silahkan kelompok 6 bisa dimulai. Siapa yang Izin mau? share screen ya, Bu. Ya, oke, silahkan Mas Hafid. Oke, Oke, ditahan sebelumnya, dulu. Ya, oh ya, oh ya, boleh. Sambil di apa? Dimulai nggak apa-apa. Saya sambil nulis namanya. oke. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya untuk kelompok 6, Bu Nenden. Oke, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pembangunan ekonomi inklusif dan juga percepatan daerah tertinggal. Yang pertama akan dibahas yaitu pembangunan ekonomi inklusif. Sebelumnya kita beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Namira Salsabila dengan NIM akhir 046. Kemudian Yusril Pratama dengan NIM akhir 048. Diego Saud Pandepotan dengan NIM akhir 049. Muhammad Syahrullah dengan NIM akhir 050. Anggar Kusuma dengan NIM akhir 052. Dan saya sendiri, Abid dengan NIM akhir 053. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif adalah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat Indonesia. Besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia di sektor pertanian sering diasosiasikan sebagai sektor yang perlu didorong untuk membangun ekonomi yang inklusif. Selain sektor pertanian, banyak pihak yang sudah menyampaikan pentingnya peran UMKM dalam mendorong perekonomian Indonesia. Pemerintah harus menekankan pentingnya ekonomi yang bersifat inklusif. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak yang terjebak dalam ekonomi inklusif, yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian negara-negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dengan memacu pertumbuhan ekonomi sektor sekunder atau industri manufaktur dan tersier atau industri jasa. Dampak dari kondisi tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin tertinggal jauh oleh masyarakat kelas menengah dan atas. Menurut Prof. Rumer, tingginya ketimpangan ataupun tren perubahannya dalam masyarakat dapat disebabkan oleh ketimpangan dalam usaha, kerja keras, talent individu, ketimpangan dalam opportunity atau kesempatan, dan kebijakan. Selanjutnya, ekonomi inklusif untuk mereduksi ketimpangan. Mereduksi ketimpangan. Pemerintah perlu bekerja keras lagi untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia dan dengan berbagai kebijakan yang mendukung berkembangnya ekonomi inklusif. Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pemerintah dan pengelola keuangan negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengarahkan berbagai kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi inklusif. Sebagaimana disebutkan oleh Musgrave dan Musgrave, peran keuangan negara mencakup fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi-fungsi tersebut diimplementasikan dalam berbagai kebijakan fiskal. Sebagai contoh, pemerintah dapat menggunakan fungsi distribusi untuk mengarahkan pendapatan pajak yang dipungut dari orang-orang mampu sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan lebih maksimum untuk mengatasi ketimpangan dalam memperoleh kesempatan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan agar semua warga negara tanpa dibatasi oleh status sosial, ekonomi, dan letak geografi dapat memperoleh kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan dan layanan kesehatan. Selanjutnya, pilar utama pembangunan ekonomi inklusif. 3 pilar utama, ASEAN Development Bank atau ADB menjelaskan pertumbuhan ekonomi inklusif ditopang oleh 3 pilar, yaitu pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi. Perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan, serta jaring pengaman sosial untuk mencegah kerugian ekstrim. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif tingkat nasional tahun 2019 sampai 2017 terdiri dari 3 pilar yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan. Pilar pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. DKI Jakarta mendapatkan indeks tertinggi sebesar 6,58 dan nilai indeks terendah adalah Papua dengan capaian 2,99. Nilai indeks secara nasional untuk pilar ini sebesar 5,17. Pilar kedua yaitu pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Lagi-lagi DKI Jakarta memperoleh capaian tertinggi dengan nilai 7,31, sedangkan Provinsi Papua memperoleh indeks terkecil dengan nilai 5,81. Nilai indeks secara nasional untuk pilar kedua ini adalah sebesar 6,64. Pilar ketiga yaitu perluasan akses dan kesempatan, menempatkan daerah istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 6,69. Sedangkan provinsi yang paling tidak inklusif dalam pilar ketiga ini adalah Banten dengan nilai 4,03. Nilai indeks secara nasional untuk pilar ketiga adalah 5,05. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang keempat ada respon terhadap Millennium Development Goal. Next. Respon Millennium Goals atau MDGs merupakan deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara yang berupa 8 tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Sejak disepakatinya pada bulan September 2000, MDGs telah menjadi salah satu paradigma pembangunan hampir di seluruh negara-negara di dunia. Di Indonesia, pelaksanaan MDGs memberikan perubahan yang positif. Walaupun masih ada beberapa target MDGs yang masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya, tetapi sudah banyak target yang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan bahkan telah tercapai. Indonesia berhasil menurunkan proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari $1 per kapita per hari dari 20,60% pada tahun 1990 menjadi 5,90% pada tahun 2008. Pemerintah juga telah berhasil menurunkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan lanjutan. Hal ini dapat terlihat dari penurunan yang signifikan pada indikator rasio APM perempuan terhadap laki-laki SMA MA paket C dari 93,67% pada tahun 1993 menjadi 101,40% pada tahun 2011. Selain itu, angka kejadian tuberkulosis di Indonesia sudah berhasil mencapai target MDGs, yaitu dari 343 pada tahun 1990 menjadi 189 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2011. Next. Yang kelima, upaya peningkatan perekonomian berkeadilan sosial. Next. Peningkatan perekonomian. Kota inklusif adalah kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya melibatkan semua masyarakat yang berbeda latar belakang, karakteristik, status sosial, kondisi, kemampuan, etnik, budaya, dan lainnya.
dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dari masa ke masa, menghadapi berbagai masalah dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman. Tujuan utama pembangunan inklusif adalah mengurangi jumlah penduduk miskin melalui kesempatan kerja, akses terhadap kesempatan ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Karena jika dilihat dari sisi pembangunan ekonomi, maka akan terlihat jelas bahwa hanya merujuk pada pembangunan di perkotaan. Hal ini menyebabkan terjadi urbanisasi dari desa ke kota. Selain itu, semakin sulitnya ditemukan lapangan kerja karena semakin pesatnya penduduk. Pertumbuhan penduduk di perkotaan yang menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, sehingga tidak perlu lagi terjadinya urbanisasi. Next. Selanjutnya, fenomena pertumbuhan inklusif di Indonesia. Next. Pertumbuhan inklusif Indonesia. Untuk menjelaskan fenomena pertumbuhan inklusif antar kawasan di Indonesia, penelitian membagi Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Pembahasan mengenai inklusivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang telah diuraikan sebelumnya, menghasilkan informasi mengenai provinsi-provinsi dengan koefisien inklusivitas masing-masing selama periode pengamatan. Suatu provinsi dapat memiliki pertumbuhan yang inklusif untuk indikator tertentu pada tahun tertentu. Kemudian dengan koefisien yang berubah, maka inklusivitasnya pun dapat berubah di waktu yang lain. Perubahan koefisien inklusivitas ini terjadi baik di kawasan Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur. Provinsi yang memiliki pertumbuhan yang inklusif untuk setiap indikator juga tersebar di kawasan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah indeks pembangunan ekonomi inklusif. Indeks pembangunan ekonomi inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia, baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Indeks pembangunan ekonomi inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar dan 8 subpilar, serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pilar pertama, pertumbuhan perkembangan ekonomi, pilar kedua, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pilar ketiga adalah perluasan akses dan kesempatan. Next. Pilar pertama, yaitu pertumbuhan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. Di sini terdiri dari 3 subpilar, yaitu subpilar 1.1, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Di subpilar 1.1 ini terdiri dari 3 indikator. Yang pertama yaitu pertumbuhan PDB real per kapita. Pertumbuhan PDB atau PDRB real per kapita merupakan suatu ukuran pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata di suatu wilayah. Semakin tinggi sebuah pertumbuhan ekonomi, semakin baik kesejahteraan individu. Angka tersebut didapatkan dari nilai PDB atau PDRB atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu untuk menunjukkan nilai PDB atau PDRB per satu orang penduduk secara real yang dinyatakan dalam persen.
Yang kedua adalah indikator kedua adalah share manufaktur terhadap PRDB. Share atau besaran sektor manufaktur terhadap PDB atau PDRB adalah persentase porsi sektor manufaktur terhadap keseluruhan PDB atau PDRB. Industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang terkait dengan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan atau assembling. Terus indikator ketiga yaitu rasio kredit perbankan terhadap PRDB nominal. Rasio kredit perbankan terhadap PDB atau PDRB dihitung dari total kredit terhadap total PDRB, yang menunjukkan perbandingan antara total pemberian kredit terhadap produktivitas ekonomi. Rasio tersebut menilai seberapa besar angka pinjaman atau kredit atas total produksi di sebuah perekonomian. Yang selanjutnya adalah subpilar 1.2, yaitu kesempatan kerja. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenaga kerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Di subpilar 1.2 ini juga terdiri dari 3 indikator, yaitu yang pertama tingkat kesempatan kerja yang menggambarkan peluang seorang individu yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Yang kedua, persentase penduduk bekerja penuh, yang merupakan pekerja yang jumlah jam kerjanya dalam seminggu adalah lebih dari atau sama dengan 35 jam. Indikator ketiga, persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, di mana secara umum menunjukkan kualitas pekerja yang relatif lebih baik. Pekerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memastikan jenis pekerjaan yang lebih profesional. Untuk selanjutnya adalah subpilar 1.3 yang merupakan infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Untuk di subpilar 1.3 ini juga terdiri dari 3 indikator, yaitu yang pertama, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik atau PLN, yang kedua persentase penduduk yang memiliki telepon genggam, dan yang ketiga adalah persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang. Next. Untuk selanjutnya pilar kedua yaitu pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Karena pembangunan inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender maupun wilayah harus dihapuskan. Di pilar kedua ini terdiri dari 2 subpilar, yaitu subpilar 2.1 ketimpangan, di mana terdiri dari 3 indikator, yaitu rasio pendapatan Gini yang merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Yang indikator kedua, sumbangan pendapatan perempuan, yang merupakan sebuah indikator yang menggambarkan seberapa besar diskriminasi upah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Indikator ketiga yaitu rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota, yang menunjukkan perbandingan rata-rata pengeluaran rumah tangga pedesaan terhadap rumah tangga perkotaan. Selanjutnya adalah subpilar 2.2 yaitu kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Di sini terdiri dari 2 indikator, yaitu yang pertama persentase penduduk miskin, yang merupakan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Terus yang kedua adalah rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.
di mana jumlah konsumsi protein dari komoditi pangan yang dikonsumsi penduduk di satu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya, pilar ketiga yaitu memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif, serta memberikan kesempatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas. Di sini juga terdiri dari 3 subpilar, yaitu yang pertama subpilar 3.1, kapabilitas manusia. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Di subpilar 3.1 ini terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, angka harapan lama sekolah. Kedua, persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Dan ketiga adalah persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Selanjutnya adalah subpilar 3.2, yaitu infrastruktur dasar. Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata, juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Di sini terdiri dari 2 indikator, yaitu yang pertama persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak, dan indikator kedua yaitu persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri. Dan yang terakhir dari subpilar ketiga ini adalah keuangan inklusif. Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Di sini terdiri dari 2 indikator, yaitu yang pertama, rasio jumlah rekening DPK. Rasio jumlah rekening dana pihak ketiga atau DPK terhadap penduduk usia produktif adalah pembagian jumlah total rekening DPK perbankan terhadap jumlah penduduk dewasa di mana usia di atas 15 tahun. Yang kedua adalah rasio kredit perbankan UMKM, yang merupakan perbandingan antara jumlah rekening kredit perbankan yang disalurkan untuk pembiayaan kegiatan UMKM terhadap total rekening kredit perbankan seluruhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi pembangunan inklusif. Yang pertama ada mencari kebijakan yang tepat. Dalam era setelah 1998 yang dikenal dengan era reformasi, perhatian pemerintah telah bergeser menuju pembangunan ekonomi nasional yang inklusif. Kebijakan-kebijakan yang tepat untuk terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia yaitu meliputi yang pertama ada kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pemberian peluang pendidikan, yang kedua kebijakan dalam memberikan pelayanan kesehatan, yang ketiga kebijakan perumahan, yang keempat kebijakan akses air bersih, yang kelima kesempatan kerja atau membuka usaha lainnya sebesar-besarnya kepada semua anggota masyarakat. Sedangkan secara proporsional diperlukan 4 kebijakan utama, yaitu kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, kebijakan perumahan, dan kebijakan tempat kerja. Next. Strategi dan kebijakan pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa paradigma pembangunan untuk semua dalam konteks Indonesia hanya bisa dilaksanakan dengan mengadopsi 6 strategi pembangunan fundamental atau SNRI 2011. Yang pertama, sebuah strategi pembangunan inklusif yang menjamin keamanan dan keadilan yang respek terhadap serta memelihara keragaman masyarakat Indonesia. Strategi pembangunan fundamental yang kedua yaitu bahwa dalam kerangka kerja dari pembangunan untuk semua orang, konsekuensi dari pembangunan Indonesia harus punya sebuah dimensi wilayah. Yang strategi pembangunan fundamental yang ketiga yaitu untuk menciptakan sebuah ekonomi nasional terintegrasi di dalam era globalisasi.
Strategi pembangunan fundamental yang keempat, yaitu untuk mengharmonisasikan dan membuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan atau pertumbuhan dengan pemerataan. Next. Strategi pembangunan fundamental yang kelima, yaitu kunci keberhasilan dari sebuah proses pembangunan untuk semuanya adalah pembangunan ekonomi lokal di setiap wilayah atau provinsi dan sebuah kabupaten dan kota, dengan maksud mengembangkan sebuah ekonomi domestik yang kuat secara nasional, yang artinya tidak terbelakang di sebuah provinsi. Sebuah ekonomi domestik yang kokoh adalah aset utama bagi sebuah negara untuk bisa unggul atau paling tidak bertahan di dalam desakan yang semakin kuat dari globalisasi. Strategi pembangunan fundamental yang keenam, yaitu merupakan esensi dari pembangunan yang adil dan merata, yang adalah sebuah pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan kualitas manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan percepatan daerah tertinggal. Next. Pendahuluan. Percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal atau PPDT menjelaskan tujuan PPDT antara lain mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah dalam menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pembangunan daerah tertinggal atau PDT adalah suatu proses upaya dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Percepatan pembangunan daerah tertinggal atau PDT adalah keberpihakan dan penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan pendanaan serta pelaksanaan PDT. Next. Penempatan kabupaten daerah tertinggal. Seperti yang dapat kita lihat, yang warna coklat adalah daerah tertinggal. Yang warna hijau adalah daerah tertinggal entas. Dan yang warna putih adalah bukan daerah tertinggal. Daerah tertinggal terentaskan adalah daerah kabupaten yang telah memenuhi indeks komposit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah kabupaten tertinggal yang terentaskan tahun 2015 sampai 2019 sebanyak 62 kabupaten. Daerah tertinggal yang sudah terentaskan masih dilakukan pembinaan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah provinsi selama 3 tahun sejak ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan. Pembinaan daerah tertinggal. Pembinaan daerah tertinggal yang pertama, pengembangan kawasan strategis, pengembangan ekonomi, industri, dan pariwisata. Yang kedua, peningkatan nilai tambah promosi dan kemitraan. Ketiga, peningkatan tata kelola dan ekosistem usaha. Selanjutnya, fasilitas dan koordinasi penyediaan sarana, prasarana, dan sistem logistik antar wilayah. Yang terakhir, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial ekonomi. Pembinaan daerah tertinggal. Kebijakan PPDT tahun 2020 sampai 2024. Pengembangan perekonomian masyarakat melalui pelatihan, pemasaran, dan promosi secara digital, fasilitas akses permodalan melalui crowdfunding dan peer-to-peer lending, membuka peluang pasar ekspor, serta kegiatan pendukung lainnya berkolaborasi bersama mitra. Peningkatan SDM melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan guru, serta meningkatkan layanan dana yang ada dengan dukungan teknologi di bidang terkait. Percepatan pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur wilayah untuk pemenuhan layanan dasar dan pencapaian SPM serta peningkatan konektivitas dan sistem logistik antar wilayah.
Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung PPDT melalui pengembangan ekonomi digital serta pemanfaatan pada layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Next. Selanjutnya, peningkatan ketangguhan dan kemandirian daerah tertentu melalui pengembangan sosial, ekonomi, dan kawasan sesuai karakteristik wilayah. Pembinaan terhadap daerah tertinggal ENTAS tahun 2019 melalui peningkatan daya saing dan kerjasama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian daerah. Penanganan dan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19 melalui pencegahan dan pendekatan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan jaring pengawasan sosial. Peningkatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, revitalisasi ekonomi perdesaan dan daerah tertinggal yang terintegrasi dalam program pemulihan ekonomi daerah dan nasional. Next. Sasaran PPDT. Sasaran PDDT. Menurunkan persentase penduduk miskin dari miskin 23,5% sampai 24%. Meningkatkan indeks pembangunan manusia 62,2 sampai 62,7. Kabupaten tertinggal terentaskan 25 kabupaten. Program dan kegiatan pendidikan, pembangunan atau rehabilitas sarana prasarana pendidikan sekolah penggerak. Pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan, program kualitas pembelajaran dan penjajaran dan program dukungan, peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga kependidikan, pembayaran tunjangan profesi guru, serta yang terakhir program PAUD wajar 12 tahun dan 12 tahun layanan pembiayaan pendidikan tinggi. Next. Kemudian yang nomor 12, terdapat strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Untuk strategi yang pertama yaitu percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam 2 pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat pertumbuhan. Kemudian yang kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan, lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam periode 5 tahun ke depan. Pemerintah mendorong setiap daerah tertinggal untuk mengembangkan komoditas unggulan dan produk unggulan desa serta kawasan perdesaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditulis di kolom chat atau Present. secara langsung. Ya, oke. Baik, terima kasih kelompok 6 telah memaparkannya ya. Silakan bagi yang ingin bertanya sembari saya review, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi 2 sub ini yang dibahas kelompok 6 adalah tentang pembangunan ekonomi inklusif dan percepatan daerah tertinggal. Seurgen apa? Kenapa harus daerah tertinggal itu harus segera dipercepat ya? Semembebani apakah sampai mereka harus dipercepat gitu ya. Nah, konsep percepatan itu lahirnya pertama kapan? Nah, kemudian program-programnya apa? Tadi sudah diterapkan ya. Oke, ini hanya tambahan saja dari saya ya. Oke, yang pertama adalah miliknya Mas Diego. Tadi Diego sudah menjelaskan tentang ekonomi inklusif, di mana di sana garis dasarnya adalah terkait ketimpangan ya Mas ya.
Jadi percuma kita itu sudah mencapai pertumbuhan tinggi. Kenapa bisa dikatakan tinggi? Karena indikasi pertumbuhan itu kalau sudah di angka 5 kan sudah bisa dikatakan aman. Nah, kita kan pernah malah dalam 2 kali periode masa jabatan Pak SBY itu selalu dijaga di 6. Tapi pertanyaannya, pertumbuhan yang di angka 6%, yang di angka 5 itu, yang merasakan berapa persen? Jangan sampai yang merasakan hanya kalangan tertentu. Nah, kalau yang merasakan kalangan tertentu, berarti itu bukan pembangunan ekonomi inklusif, tapi pembangunan ekonomi eksklusif. Nah, inklusif itu ya harus semuanya merasakan tanpa ada diskriminasi. Nah, diskriminasinya di sini artinya bukan hanya antara laki-laki dengan perempuan, gender ya bicaranya. Sorry, laki-laki dan perempuan itu bicaranya jenis kelamin. Kalau gender itu adalah peran dari laki-laki dan peran dari perempuan, itu baru gender. Kemudian diskriminasi yang dimaksud apakah hanya terkait orang difabel atau orang dengan kebutuhan khusus dengan kita yang tidak, ya? Atau diskriminasi itu antara dalam artian orang Indonesia Barat dengan orang Indonesia Timur. Jadi itu umum ya, maknanya umum, tidak hanya dispesifikan berdasarkan gender dan sebagainya. Begitu ya. Oke, tadi disampaikan oleh Mas Diego pilarnya, walaupun secara sepintas, sedangkan secara jelinya sudah disampaikan oleh Namira. Saya akan tambahkan satu. Sebelum masuk ke pilar, itu kita masuk dulu ke syarat utama. Seperti kalau kita berbicara, kita mau analisis data pakai SPSS, ya loh, kan ada uji prasyaratnya, normalitas, multikolonialitas, dan sebagainya. Nah, pembangunan ekonomi inklusif ini bisa tercapai, syaratnya itu ada 3. Kalau mau mencapainya, 3 syarat utamanya. 1, negara itu harus menjamin hak politik. Hak politik itu apa tuh, Bu? Nyoblos boleh, dicoblos boleh. Memang di tempat kita belum ya, Bu, bebas. Oke, saya kasih contoh. Di tempat saya barusan saja kemarin, karena di tempat saya kepala dusunnya itu meninggal, sehingga kan status quo kita didobel dengan kepala dusun sebelah. Nah, akhirnya akhirnya tes ya. Sekarang kan kepala dusun itu nggak nyoblos, tapi mencalonkan diri, mereka dites. Nah, calonnya ada 6, ya, ada 6. Kemudian setelah ada 6 itu, yang saya lihat karena itu kan di-share di grup RT. Ini loh besok calon kepala dusunnya ada laki-laki, ada perempuan. Sebentar, maaf saya tutup WA-nya dulu ya, takut mengganggu. Oke. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, saya lihat ternyata dari 6 itu yang calon yang masuk atau yang dia merasakan bangku kuliah itu 1. Saya udah feeling iki sesuk tesnya mesti sing nilainya tinggi, yang tingkat pendidikannya tinggi. Cuman saya ini aja karena saya lihat tesnya itu untuk jadi kepala dusun apa tuh, tes potensi akademik, tes psikotes dan sebagainya. Nah, tenan keluarlah hasilnya. Yang menang itu yang anak baru lulus D3. Berarti kalau D3 itu angkatan 2018 ya, kakak tingkatmu. Dia lulus tertinggi, berarti kan dia nanti yang akan dilantik sebagai kepala dusun saya. Cuman yang jadi masalah bukan karena dia wanita, di tempat kami nggak diterima. Bukan nggak diterima, maksudnya ada pertentangan gitu lah ya. Nggak semua orang legowo untuk menjadikan dia sebagai pemimpin di dusun, itu enggak. Tapi hanya karena, mohon maaf, karena di tempat saya masih ini jadi pro kontra. Hanya karena mbaknya itu karena masih muda ya, menggunakan niqab kalau orang muslim, atau menggunakan bukan masker, cadar. Nah, itu yang menjadi belum diterima oleh semua kalangan. Mosok budukuku. Nah, karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang menggunakan cadar dan sebagainya, walaupun ini ya nggak ekonomi banget, tapi itu tuh masuk juga, itu namanya masih bukan inklusif, masih menganggap bahwa itu nanti akan membatasi dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi ini, berarti kan itu belum terrealisasi. Jadi syarat pertama dipenuhi dulu hak politiknya, hak ekonomi jelas dalam mendapatkan pekerjaan layak, hak sosial dalam berpendapat dan sebagainya, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, seluruh masyarakat itu diberikan akses yang sama terkait kesejahteraan. Jadi program kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan semuanya itu dikasih akses yang sama. Kemudian yang ketiga, nah sedangkan di kita kalau kita evaluasi kan masih banyak yang belum tepat sasaran. Yang ketiga, syarat utamanya adalah
mereka juga dikasih akses untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar antar manusia kita dan Anda itu kan, saya dan Anda kan juga berbeda. Akses untuk bisa terpenuhi kebutuhan dasar kita, basic needs kita, itu benar-benar ada. Setiap orang sama gitu loh, tanpa adanya diskriminasi. Itu syarat utama untuk bisa menjalankan pembangunan ekonomi inklusif. Itu ya tambahannya. Oke. Yusril tadi membahas tentang MDGs, betul. Kenapa kaitannya MDGs dengan pembangunan ekonomi inklusif? Karena tujuan utama di MDGs adalah mengurangi kemiskinan. Di ekonomi inklusif juga mengurangi kemiskinan. Kemudian tujuan kedua ekonomi inklusif adalah mengatasi pengangguran. Nah, sekarang banyak fenomena yang mengatakan, udah revolusi industri 4.0, jangan-jangan ini ya, banyak pekerjaan yang nanti diambil alih oleh mesin. Ya orang jangan-jangan benar, bahkan ada PR lebih besar kita. Coba saya tanya, 2030 kita akan menghadapi apa terkait ketenagakerjaan? Tidak hanya sekedar ada pekerjaan yang digantikan dengan mesin, tapi 2030 kita akan menghadapi apa? Ada yang tahu? Dan itu juga kita harus siap-siap. Bonus demografi bukan, Bu? Yes, betul sekali Mbak Namira. Bonus demografi. Posisi di mana jumlah usia produktif kita itu akan lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Sekitar komposisinya ya, kalau prediksinya BPS itu 67%. Nah, kelebihan itu tuh sudah disediakan belum lapangan pekerjaannya? Sudah dipersiapkan belum? Karena apa? Tanpa kita bonus demografi aja bukan kemiskinan, pengangguran kita masih tinggi, ada di angka 7 juta. Tambah bonus demografi. Nah, itu ya. Oke. Jadi tadi tujuan yang kedua mengatasi pengangguran. Tujuan yang ketiga pemerataan tadi tanpa adanya diskriminasi. Ya, oke, inklusif kita artinya. Oke, untuk Namira oke sudah lengkap pilarnya plus sub-subnya. Cuman nanti saya tambahkan. Oh, sekarang aja ya kan saya sesi menambahkan. Mbak, dari indikator dari indeks pembangunan ekonomi inklusif itu yang sudah berjalan, saya share screen aja ya, biar lebih ini. Nah, ini indeksnya, Mbak, Mas, semuanya. Jadi pembangunan ekonomi lah. Nah, pembangunan ekonomi inklusif itu, walaupun tadi sudah dijelaskan pilarnya ada banyak, ya, indikatornya banyak, tapi yang biasanya dipakai untuk menilai itu disederhanakan menggunakan indikator 7 indikator ini. Indikator yang pertama pertumbuhan ekonomi, indikator kedua kesempatan kerja, indikator 3 infrastruktur, indikator keempat akses pendidikan, terus yang kelima kesetaraan gender, JPS itu betul-betul untuk program-program mengentaskan kemiskinan. Yang terakhir adalah tata kelola lembaga. Nah, ini dari 7 tadi, itu masih ada 3 yang nilainya minus loh. Oke, sekarang coba saya minta Anda menebak, kira-kira dari 7 ini mana yang nilainya paling kurang? Kecuali penyajinya ya. Coba saya ingin tanya. Tunjuk dulu ya. Oke. Coba Muhammad Rosi, bisa di-on-kan mic-nya, Mas? Saya rasanya ngabek sekali. Muhammad Rosi, bisa di-on-kan mic-nya? Rosi. Halo, Bu. Oke, ya oke. Sudah bisa lihat layar saya. Oke, Mas Merosi, saya punya 4 indikator. 1, 2, 3, 4. Terus setelahnya masih ada 3, berarti ada 7 indikator. Nah, ini mana yang menurut Anda itu nilainya di negara kita masih minim atau masih kurang? Coba saya ini. Coba yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4 atau tadi 5, 6, 7. Yang ini dulu, mana? Poin ini yang nilainya masih kurang. Mungkin kalau yang dari situ kesempatan kerja itu. Berarti X2. Terus? Ada lagi? Karena ada 3 tadi yang nilainya minus. Selain kesempatan kerja, yang poin ini masih ada lagi nggak, Mas Rosi? Akses pendidikan mungkin. Oke, X4. Sekarang yang poin berikutnya, satu lagi, yang nilainya masih kurang. Satu lagi, ada? Yang mana, Mas Rosi? Ini
Bentar, saya nggak tahu. Kesetaraan gender, JPS itu program untuk pengentasan kemiskinan. Tata kelola lembaga itu bagaimana diregulasi dalam kepengurusan. Oh, berarti Oke. jaringan pengamanan sosial. Oke, berarti X6 ya. Oke, itu pendapatnya Rosi. Coba sekarang saya tanya pendapat yang kedua. Oke. Pendapat yang kedua, cewek saiki. Laila. Bisa di open mic-nya Laila? Mbak Laila. Mbak Laila Hartanti. Halo, Mbak Laila. Ditinggal kemana ini? Terakhir, tak panggil lagi Mbak Laila. Tidak ada, ganti. Mbak Arum Nila. Hadir Ibu, mohon Oh ya maaf. udah, oke Mbak Laila aja. Oke, Mbak Laila bisa lihat di layar share screen saya. Bisa Ibu. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya sama dengan Rosi. Kamu cari dari ketujuh indikator ini mana pencapaian yang di negara kita itu masih minim. Ataukah pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, infrastruktur, akses pendidikan, atau kesetaraan gender, JPS, tata kelola lembaga, mana yang masih kurang? Kira-kira. Kesetaraan gender Ibu. Ya, X5. Oke, terus ada lagi? Ini slide sebelumnya. Yang mana? Masih dua. Kalau mungkin kesempatan kerja. Oke, X2. Ya nggak mungkin. Apa selanjutnya X2? Satu lagi? Satu lagi? Akses pendidikan. Oke, X4. Ya, sudah. Terima kasih Mbak Laila ya. Oke, jadi setelah ditelisik ya, ditelisik terlaksana atau belum ini sudah. Tetapi hasil dari tiap-tiap indikator itu yang hasilnya sangat kurang, itu betul tadi. X2, kemudian 4 dan 5. Apa itu X2, Bu? Ini hasilnya. X2 min 7, X4 min 18, X5 min 0,37. Ya. X2 tadi adalah kesempatan kerja, X4 itu akses pendidikan, X5 itu kesetaraan gender. Nah, ini adalah data terakhir tahun 2020. Indeks apa tadi? Pembangunan inklusif kita itu kalau di rata-rata 5,52 nilai per pilar. Nah, terus di rata-rata 5,52. Nah, yang masih belum inklusif tadi dikatakan ya di Pulau Jawa adalah Banten, betul. Bahkan rasio kerja di Banten itu terhadap usia produktif itu masih sangat kecil ya. Makanya di sini abu-abu karena kurang dari 5,52. Ya, kalau yang aman itu sudah biru-biru seperti ini ya. Oke, Papua masih. Nah, ini adalah contohnya terkait indeks gitu ya. Itu tadi tambahan untuk Mbak Namira. Jadi yang masih kurang skornya yang mana? Next. Kemudian Anggar tadi sebentar, setelah Namira Anggar ya. Betul ya? Anggar tadi tentang strategi untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif. Ya, tadi sudah disebutkan banyak sekali. Oke, betul Mbak. Tak tambahi. Jadi ada nggak sih Bu pendekatan alternatif untuk menunjang si ekonomi inklusif ini? Ya, sustainable development atau model pembangunan berkelanjutan itu adalah salah satu pendukung si ekonomi inklusif ini. Kemudian untuk mengatasi masalah gender tadi ada kebijakan namanya pengarus utamaan gender. Jadi kebijakan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah ada beberapa yang memang di situ adalah pengarus utamaan. Jadi jangan sampai ada perbedaan gender di dalam jabatan tertentu. Jadi sama semuanya aksesnya. Kemudian terkait kemiskinan tadi, kemiskinan pengangguran itu diatasi dengan yang namanya kebijakan community development, yaitu melalui pengelolaan pemberdayaan masyarakat. Gitu ya, itu punyanya Anggar tadi 3. Sustainable, community development, sama pengarus utamaan gender. Next, Muhammad Syahrullah tadi menyampaikan tentang daerah tertinggal. Ya, biasanya daerah tertinggal itu kalau BPS itu ukurnya per kabupaten, Mas. Jadi kabupaten itu
ada jumlah berapa kabupaten? Ada sekitar 132-an kita daerah tertinggal. Kemudian dipilah itu berdasarkan pulaunya yang paling banyak. Ternyata kabupaten yang paling banyak daerah tertinggalnya itu bukan Papua loh, di Sumatera paling banyak se-Indonesia. Nah itu kalau nggak dipercepat kan nanti malah menambah ketergantungan. Nah karena itu tadi dipercepat dengan program-program PP daerah tertinggal ya. Kalau kita mau ambil ada juga program grant-nya yang besar, yaitu yang kemarin saya sudah rekamkan, yaitu Nawacita. Nah, untuk percepatannya apa saja? Bisa melalui infrastruktur, tapi memang infrastrukturnya dipercepat, kualitas SDM-nya enggak, nah makanya diimbangi dengan IPM-nya, kesehatannya yuk dipercepat, pendidikannya juga dipercepat, terus tata kelolanya tadi, deregulasinya juga dipercepat, seperti itu ya. Oke, itu tambahan dari saya. Silahkan bagi yang ingin bertanya ya, kita lanjutkan untuk sesi diskusinya. Oke, di chat ada satu pertanyaan dari Mbak Auliana ya. Oke, pertanyaannya, sampai kondisi Indonesia saat ini dalam kesempatan kerja, seperti apa yang akan disediakan pembangunan inklusif mengingat semakin banyak juga angkatan kerja. Jadi apa yang dilakukan oleh model pembangunan inklusif ini untuk mengatasi pengangguran, gitu ya Mbak Auliana ya. Oke, silahkan kelompok 6 untuk berembuk atau sudah ketemu bisa dijawab. Berikutnya, pertanyaan berikutnya baru satu ya, lagi siapa yang tanya? Enggak ada yang tanya, saya yang tanya nanti ya. Penyajinya enggak boleh jawab. Oke, audiensnya saja. Oke, ada lagi pertanyaan terkait inklusif atau daerah tertinggal? 2 lagi paling enggak, satu sesi 3 lah, musuh 1. Ya, siapa yang mau tanya? Ada tidak? Halo. Sekali lagi ya saya tanya, ada tidak? Kalau enggak saya tanya satu-satu. Harus menjawab. Mending saya yang tanya atau kalian yang tanya, kan enak gitu. Oke, tak tanya lagi. Ada enggak yang tanya lagi? Tidak ada jawaban. Berarti saya yang tanya. Oke, saya yang tanya ya. Berarti kelompok 6 sudah ketemu belum jawabannya dari Mbak Auliana? Sudah ada jawaban? Kalau sudah ada, dijawab dulu, baru nanti saya beralih, saya yang tanya. Saya yang tanya temennya ya. Saya izin menjawab ya Bu. Ya, oke, Namira, silahkan. Menurut kelompok kami, cara yang dapat dilakukan untuk mempunyai kesempatan kerja yang sama adalah dengan adanya investasi yang besar. Di mana investasi tersebut nantinya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga berdampak dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Nah, upaya pemerintah dalam mewujudkan adanya iklim investasi yang baik adalah dengan menyediakan infrastruktur dan konektivitas, memberikan kepastian regulasi, dan memperkuat institusi. Selain itu, untuk menciptakan kesempatan kerja yang sama juga dapat melalui penumbuhan kewirausahaan serta peningkatan ekspor dan penguatan rantai pasok. Oke. Terus, lanjut. Masih ada Bu. Terus Indonesia kan sebagai negara agraris. Nah saat ini sebagian besar tenaga kerja Indonesia itu masih diserap oleh sektor pertanian. Menurut data BPS, pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja sektor pertanian mencapai 35,93 juta orang. Nah, sektor ini tuh merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, di mana persentase dari seluruh tenaga kerja mencapai 29,69%. Nah, terus mungkin pemerintah itu bisa mengarahkan kebijakan anggarannya agar lebih berpihak kepada sektor pertanian. Nggak cuma pembangunan sektor pertanian aja seperti waduk, saluran irigasi, dan lainnya, tapi juga perlu dibangun SDM sektor pertanian agar sektor pertanian terus mengalami inovasi produk. Gitu, Bu. Oke, saya tambahkan mumpung Anda membahas pertanian. Plus, kenapa pertanian kita menurun? Karena lahannya dikonversi, ya, diambil alih untuk entah itu untuk pembangunan sarpras, contoh yang Kulon Progo itu kan lahannya masih produktif hijau.
digusur untuk bangun bandara. Padahal di dalam Undang-Undang Agraria, coba Anda cek deh pasal 52, tapi ayatnya saya lupa. Itu tidak boleh pembangunan pemukiman, pembangunan sarana prasarana itu menggunakan lahan hijau. Tapi nyatanya banyak dilakukan, ya kan? Sawah diubah jadi perumahan, terus kayak bandara termasuklah ya itu. Kalaupun terpaksanya memang dari segi posisi dan tata letak itu harus di situ, maka harus ada ganti rugi dari si penyedianya atau pengambil alihnya, karena itu merupakan pelanggaran. Wadah tuh pelanggaran. Pelanggaran menurunkan kadar kesuburan tanah. Wadah itu di dalam Undang-Undang Agraria. Jadi kalau kita mengambil alih lahan pertanian ke pemukiman, itu kan tingkat kesuburannya menjadi menurun. Itu ada sanksi dan hukumannya. Kalau itu saya tahu pasalnya 54 ayat 1, tapi Undang-Undang Agraria ya itu ya. Oke. Itu. Nah, jadi bagi para petani mau berkembang gimana lahannya dipersempit. Padahal sudah ada Undang-Undang Agraria loh, Bu. Jadi dengan sengaja menurunkan kesuburan yaitu nanti ada sanksi dan denda seperti itu ya. Kemudian fokusnya kita itu jangan tanamannya pangan itu kan pertanian itu nggak hanya padi ya. Jadi komoditas pangan kita itu kan banyak, kedelai, ubi-ubian, kemudian yang perkebunan ada kelapa sawit, kakao, dan sebagainya. Kemudian peternakan sapi perah, itik, ayam buras itu masuk loh komoditas unggulan Indonesia loh. Kemudian yang non pangan itu apa ya? Ada pokoknya, ada tabelnya tuh pangan dan non pangan. Jadi untuk juga mengerem impor beras dan sebagainya, itu juga masyarakatnya kita, konsumennya itu juga diajari diversifikasi pangan. Nggak hanya diversifikasi produk untuk diekspor pangan. Jadi kita makan tuh nggak hanya nasi gitu loh ya, karena karbo itu kan nggak hanya nasi, seperti itu. Itu Mbak Auliana. Kalau yang tadi saya nyambung terkait pertanian, ada tanggapan Mbak Auliana? Silahkan. Gimana Mbak Auliana? Halo. Halo. Oke, cukup jelas Bu, terima kasih ya, wis. Ada lagi enggak sebelum saya tanya siji-siji loh, kita urut ke dari layar saya. Sak rampungnya, kok rampungnya maghrib ya maghrib kok ini ya. Mau ambil nilai terakhir. Oke, ada enggak yang tanya? Enggak ada? Oke, saya akan mulai. Oh, langsung ada. Saya pikir jadi tumbal, ayo tekon kok di tekon siji-siji ya. Oke, Mbak Dea. Mengapa tujuan pembangunan berkelanjutan sangat luas dibandingkan dengan tujuan pembangunan milenium yang sangat spesifik ya. Tadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau tujuan pembangunan inklusif, Mbak? Karena kita fokusnya di pembangunan inklusif. Coba Mbak Dea, inklusif dibandingkan inklusif ya. Kenapa tujuan pembangunan inklusif itu lebih luas daripada MDGs gitu ya? Oke, silahkan kelompok 6 rembuk. Padahal ngambilnya dari MDGs, tapi kenapa dia lebih luas? Oke, satu lagi yang tanya. Biar 3. Loh, satu lagi. Di tempat kalian hujan kah? Enggak kan? Panas, hujan Bu. enggak? Nah, itu panas. Mumpung sinyalnya bagus ini. Silahkan kelompok 6, siapa yang mau menanggapi? Oh, pantas panas. Orang masih sinyal. Oke, sudah?
Silahkan. Jawabannya apa? Dania mau bertanya, Mbak Dania? Kayaknya tadi open mic. Silahkan. Ini kok nggak ada suara kelompok 6-nya, nggak bersuara. Pesertanya nggak bersuara. Gimana kelompok 6? Bentar Bu, baru di Oh ya, oke. Nah, kan dikasih intro gitu. Oke, silahkan. Sudah belum? Sudah belum? Kalau belum, saya akan tanya audiensnya. Daripada diem, ya. Oke, gimana Mbak Namira? Sudah kelompok 6? Sudah ada jawaban? Yo, dijawab belum? Gitu kan saya tak bertanya audiens. Sudah belum? Halo, kelompok 6. belum Bu, sebentar Bu. Sebentar lagi. Oke ya, nggak apa-apa. Maksudnya Anda siapkan dulu jawabannya, saya tak bertanya ke yang lain. Oke, saya akan bertanya menurut yang di slide saya ya, yang ada di galeri saya ya. Yang pertama yang jelas, yang penyaji nggak tak tanya. Oke, yang teratas, Dimas Rohmat. Silahkan di-on-kan mic-nya, Dimas Rohmat. Iya, Bu. Siap, coba saya tanya, berapa pencapaian indeks pembangunan inklusif se-Indonesia tadi? Ada di angka berapa kita di tahun 2020? Benar, Bu. Ya, Pira. Nah, saya lebih suka bertanya.
Jawabannya singkat-singkat aja.